Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama bisa datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Minggu tanggal 14 Maret 2021 kita datang dalam hadirat Tuhan bersyukur untuk kebaikan-Nya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sidang jemaat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tetaplah percaya akan mukjizat, karunia dan anugerah-Nya di dalam hidupmu. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah mendirikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk setiap sukacita, damai sejahtera yang Kau limpahkan bagi kami. Pada hari ini Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu pulihkan kami
perbaharui setiap hati dan jiwa kami. Hari ini penuhkan kami dengan puji-pujian kepada Engkau Bapa. Berkati kehidupan dan ibadah kami. Dan kami percaya Bapa, di dalam nama-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang khawatir dan cemas Engkau berikan damai dan sejahtera-Mu. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih dapat beribadah di hari Minggu ini. Walaupun masih di rumah masing-masing, tetapi kita tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada dimanapun kita berada. Kita mau mengawali ibadah pagi hari ini dengan menyembah Tuhan, mengucap syukur kepadanya. Kita merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Penuhi hatiku, terima kasih Yesus, dengan hadir-Mu. Oh, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat, dekat. Terima kasih dalam hati-Mu kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
naikkan setiap pujian kami Bapa, setiap mulut yang memanggil nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita angkat tangan kita untuk Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kau yang melihat ya Bapa, setiap tangan yang terangkat padamu Tuhan. Kau menilik setiap hati yang terluka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di pagi hari yang indah ini Bapa, kami mau sama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama bersorak bagi nama-Mu Yesus. Pimpin kami ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya berikan salam Shalom. Shalom. Kita mau kembali menyenangkan hati Tuhan, karena Dialah Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Sama-sama kita nyatakan, Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia, Dia menciptakan dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yeay! Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Say! Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka cita, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja
besar, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita mau kembali angkat pujian, kita mau senangkan hati Tuhan karena firman Tuhan beserta kita. Amin. Karena Yesus selalu menyertai kita, hanya di dalam namanya kami tenang. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Amin. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kebenaran yang membebaskan kita hanya dari Tuhan. Katakan, kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantang. Tak pernah kami ragu Tuhan, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Musik memuji nama Tuhan, yeah. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Sama-sama kita katakan, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Tersedia kemenangan, tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyenangkan hati-Mu ya Bapa, bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Kita kembali menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur kepada-Nya. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu hidupku. kita makan pujian dari awal. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu sanggup
hidupku. Benar Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau yang sanggup ya Bapa melakukan mukjizat di setiap hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami mau bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap dari kami yang mau mendengarkan ya Bapa, yang mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannyalah minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini, kami bisa membaca firman Tuhan. Biarlah Engkau boleh berbicara pada setiap kami Tuhan sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Roh Kudus membantu kami, menolong kami, memberikan pengertian demi pengertian kepada kami. Di dalam nama dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepertinya sebuah kata bijak, ya, ada sebuah kata bijak yang sepertinya cocok untuk perikop ini. Kata bijak itu berkata demikian, kesempatan hanya datang satu kali. Kesempatan hanya datang satu kali, dan saya rasa ini cocok untuk perikop ini, Bapak Ibu. Sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus pada waktu itu makan di rumah Simon yang ada di Betania pada waktu itu. Di mana di dalam perjamuannya itu makan itu, tiba-tiba datang seorang perempuan membawa buli-buli minyak narwastu yang dikatakan mahal harganya. Dan dikatakan oleh Yudas di situ, salah seorang murid Yesus mengatakan, itu kalau dijual kurang lebih 300 dinar. Dan kalau Bapak Ibu tahu 300 dinar itu adalah hasil kerja orang, upah memetik anggur, upah memetik anggur di perkebunan gitu, ya. Upah buruh dalam 1 tahun itu bisa akan mencapai yang namanya 300 dinar itu. Artinya 300 dinar itu adalah
jumlah yang cukup besar. 1 tahun gaji seorang buruh untuk menghasilkan 1 botol minyak narwastu. Tiba-tiba datang perempuan itu dengan menangis. Dia minyaki kepala Yesus. Di dalam Yohanes, Matius di sana dikatakan lebih lagi bahwa kemudian dia juga mencium kaki Yesus, mengusap kaki Yesus dengan minyak itu dan mengusap dengan rambutnya. Dan sambil menangis dia terus menciumi kaki Yesus. Sebuah pemandangan yang tidak enak mungkin di mata orang-orang yang hadir pada waktu itu. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dia melayani Tuhan. Perempuan ini ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan, ingin memberi sesuatu kepada Tuhan, ingin melakukan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Mungkin yang dilakukan memang tidak sama seperti yang Simon lakukan. Simon dikatakan Simon mengundang Yesus dan memberi perjamuan makan, ya, menyiapkan makanan yang enak buat Yesus. Tapi perempuan ini melakukan hal yang berbeda dengan meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah tindakan yang spontan, yang didasari oleh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Kebayang saja pada saat dia tahu, oh ada Yesus, Yesus sedang ada di Betania, Yesus ada di daerah kita. Kemudian dia berpikir, apa ya yang bisa aku berikan kepada Yesus pada saat Yesus sudah datang di tempat ini? Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku berikan kepada Yesus? Tindakan yang sangat spontan, tapi ini didasari oleh cinta kasihnya kepada Yesus. Dia memang melakukan apa yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang. Tapi dia melakukan apa yang bisa dia lakukan, yaitu dengan mengurapi Yesus dengan memakai minyak narwastu. Mungkin dia hanya berpikir, hanya ini yang bisa aku lakukan. Hanya ini yang bisa aku berikan pada saat Yesus datang bertamu di Betania. Hanya ini yang bisa aku kerjakan dalam menyambut hadirnya Yesus di Betania. Memang ada tanggapan miring dari murid Yesus, terutama Yudas, yang mengatakan, yang dia marah kepada perempuan ini. Bahkan mungkin orang-orang di sekitar situ pasti juga risih dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Kebayang saja Bapak Ibu, orang lawan jenis, ya kan, dia dekat dengan Yesus, dia ciumin kaki Yesus, dia nangis-nangis di kaki Yesus. Pemandangan yang mungkin tidak mengenakan. Mungkin kalau dibilang etis nggak etis, ini sangat tidak etis. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang berpikir miring, ketika orang memandang miring, bahkan ketika Yudas berkata, dan mereka marah, kemudian Yudas juga berkata, buat apa pemborosan seperti ini? Bukankah bukankah minyak ini bisa dijual 300 dinar? Dan kan uangnya bisa kita bagi-bagi untuk orang miskin. Sebuah ide yang cemerlang kelihatannya. Sebuah kebaikan yang muncul dari Yudas kelihatannya. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kelihatannya tidak enak dilihat tadi, hal yang kelihatannya tidak sedap dipandang oleh manusia tadi, oleh orang-orang yang ada di sekitar Yesus tadi, tapi ternyata Bapak, Ibu, Tuhan Yesus memandang itu dengan cara pandang yang berbeda. Tuhan Yesus menanggapi perlakuan perempuan ini dengan hal yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Memang beda Bapak Ibu, cara pandang manusia dan cara pandang Allah.
cara pandang manusia dan cara pandang Tuhan. Dan ini nyata dalam peristiwa ini. Apa tanggapan Yesus kepada sikap perempuan ini? Di dalam Matius 26 ayat 10, di dalam Markus 14 ayat yang ke-6 tadi dikatakan, Tuhan Yesus katakan kepada mereka, ayat yang ke-6, mari kita membaca bersama-sama. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Kita perhatikan di sini, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Kita garis bawahi. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Apakah memberi jamuan makan kepada Yesus tadi tidak baik? Apakah Simon yang mengundang Yesus di rumahnya dengan menjamu Yesus itu perlakuan yang tidak baik? Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sementara perempuan yang mungkin tadi sikapnya dianggap tidak etis, ya, mungkin tidak sopan. Tapi kenapa Tuhan Yesus berkata, justru perbuatannya itu dilihat Tuhan itu perbuatan yang baik. Dia telah melakukan sebuah kebaikan bagiku. Sebenarnya perbuatan baik di sini apa? Mungkin orang berpikir, Tuhan, perbuatan perempuan itu tidak wajar. Masakan seorang perempuan sedemikiannya mau dekat dengan seorang laki-laki, mengusap dengan rambutnya, dia menciumi kakimu, Tuhan, itu enggak baik, Tuhan. Tapi kata Tuhan, itu dia melakukan perbuatan baik bagiku. Mengapa Bapak Ibu? Karena Tuhan tahu dasar dari perbuatan perempuan ini. Apa yang mendasari perempuan ini melakukan itu dan bisa melakukan itu? Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah mencuci kaki dari orang lain? Ya mungkin kalau di liturgi gereja ada ya. Atau mungkin orang kalau pernikahan di Jawa itu biasanya perempuan mencuci kaki pengantin laki-lakinya. Tapi paling juga satu kali. Ini menunjukkan apa? Sebuah pengabdian Bapak Ibu. Sebuah pengabdian, sebuah pelayanan, kerendahan hati, dan ini didasari oleh cinta kasih. Cinta yang kepada Tuhan. Tidak mungkin orang melakukan tanpa cinta kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dia mencintai Yesus. Dia mencuci kaki Yesus dengan minyak narwastu. Bahkan dengan rambutnya dia menyeka itu. Rambut sebagai gambaran mahkota perempuan. Dia rela memberikan itu, mengusap kaki Yesus. Bahkan mencium kaki Yesus. Itu sebuah perbuatan kerendahan hati yang luar biasa. Perbuatan yang sungguh-sungguh bisa dilakukan oleh karena didasari oleh cinta kepada Tuhan. Tanpa cinta kepada Tuhan, perempuan ini tidak akan pernah bisa melakukan seperti itu. Cintanya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan membuat dia merelakan semuanya itu. Harga dirinya, ya, semua diberikan kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Dan kita lihat di situ, apa kata Tuhan? Perempuan ini telah melakukan perbuatan baik bagiku. Tuhan Yesus tahu sedalam mana seseorang mencintai dia. Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mengenal sebesar apa cinta seseorang kepadanya, kasih seseorang kepadanya. Dan Tuhan melihat itu ada pada diri perempuan ini, yang mungkin orang lain tidak bisa melihatnya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, perbuatan baik apa
Kita lihat di dalam Markus 14 ayat yang ke-7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Di Matius 26 ayat 11 juga mengatakan hal yang sama. Ada waktu untuk memberi, melakukan yang baik pada orang-orang miskin. Tapi untuk aku tidak akan selalu bersama-sama dengan engkau. Yesus tidak akan selalu bersama-sama. Karena memang Yesus tahu berapa lama lagi dia harus tinggal di bumi ini. Kurang lebih 3 hari Bapak Ibu. Di sana dikatakan 6 hari sebelum hari Paskah. Yesus mati di hari Jumatnya. Artinya 3 hari sebelum kematian Yesus. Perempuan ini mengambil sebuah kesempatan terbaik di dalam hidupnya. Bapak Ibu, di dalam hidup ini seringkali terjadi banyak penyesalan. Mengapa? Pada saat misalkan tiba-tiba seseorang ditinggal ya oleh orang yang dikasihinya. Tiba-tiba mungkin orang tuanya meninggal. Dia menangis, dia meratap, dia sedih, dia menyesal. Kenapa? Kalau tahu begini kemarin aku harusnya tidak memarahi mama, aku tidak kasar pada papa, tidak melakukan ini dan itu. Sering kan kita mendengar dan melihat hal seperti itu. Harusnya kemarin aku tidak melakukan seperti ini kepada dia, kalau tahu dia akan meninggal hari ini, misalkan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perempuan ini tidak tahu bahwa 3 hari kemudian Yesus akan meninggal. Tapi Yesus yang tahu bahwa 3 hari ke depan dia harus meninggalkan bumi ini. Karena itu Tuhan Yesus berkata, dia telah melakukan yang terbaik bagiku. Karena dia telah mengambil sebuah kesempatan terbaik di dalam hidupnya. Kesempatan dia bertemu dengan Yesus. Kesempatan pada saat Yesus bisa berada bersama-sama dengan dia. Dia melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Perempuan ini, seorang perempuan yang bisa mengambil sebuah kesempatan terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Ayat yang ke-9 dari pasal 14 di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kata Yesus, ketika Injil diberitakan, peristiwa ini, perilaku perempuan ini akan diingat oleh semua orang percaya. Apa artinya Bapak Ibu? Apa yang perlu diingat dari perbuatan perempuan ini? Hari ini adalah hari di mana kita sebentar lagi akan memperingati hari kematian Yesus, hari Jumat Agung. Mengingat perbuatan perempuan ini berarti kita lihat apa yang dilakukan perempuan ini. Yang pertama adalah bahwa perempuan ini mau mengambil setiap kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Mau mengambil sebuah kesempatan untuk kebaikan, untuk melakukan kebaikan, terutama dalam melayani Tuhan. Tidak ada kata nanti ya, besok ya, antar kalau saya sudah tua ya, antar kalau anak saya sudah besar ya. Ketika disuruh melayani Tuhan, nanti saja kalau saya sudah lulus ya, nanti kalau saya sudah dewasa ya, nanti kalau saya sudah berkeluarga, nanti saja, nanti dan nanti.
perempuan ini mengambil kesempatan yang ada pada waktu itu untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ambil kesempatan pada hari ini untuk engkau bisa melayani Tuhan dengan segala kebaikanmu. Lakukan dalam dimanapun engkau berada, dimanapun engkau bergereja, di dalam keluargamu, di tempat kerjamu, di dalam studimu, dan dimanapun engkau berada, ambil sebuah kesempatan untuk melakukan kebaikan dalam melayani Tuhan. Apa yang kau bisa lakukan hari ini untuk melayani Tuhan? Kebaikan apa yang bisa aku kerjakan hari ini yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Itu yang harusnya selalu ada di dalam kehidupan kita. Ingat apa yang diperbuat perempuan itu. Dia mengambil kesempatan. Jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Bukankah ada lagunya Bapak Ibu? Hidup ini adalah kesempatan, ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Dimanapun kita, siapapun kita, di tempat apapun kita, ambil kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengingat perbuatan perempuan ini, artinya adalah bahwa kita harus mau melakukan kebaikan itu dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati. Banyak orang melakukan kebaikan, tapi masalah ketulusan hati dan kerendahan hati ini yang harus terus diperjuangkan dalam hidup kita. Bisa seseorang melakukan baik, oh orang ini baik, tapi ternyata sebenarnya dia melakukan tidak dengan sepenuh hati. Dia melakukannya bukan dengan ketulusan hati. Banyak orang baik, tapi belum tentu tulus hatinya. Banyak orang baik, tetapi kebaikannya belum tentu dilakukan dengan segala kerendahan hatinya. Baik, nyumbang gereja baik, oke baik. Mau nyumbang ini baik, tapi harus namanya paling di atas, ya kan? Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melakukan kebaikan dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati. Itu yang dimau Tuhan. Itu yang Tuhan ingin, kalian harus mengingat perbuatan perempuan ini. Kemudian yang ketiga, mengingat perbuatan perempuan ini, yaitu dalam hal berkorban. Terbayang saja Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 botol minyak narwastu harganya 300 dinar. Dan itu adalah hasil mengumpulkan uang dari hasil kerjanya. Mungkin penghasilan dia mungkin tidak seperti buruh-buruh biasa mungkin. Tapi sekalipun seperti itu adalah uang yang disisihkan. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang dia miliki. Ketika mungkin dia mendengar Yesus datang, apa ya yang aku punya ya? Aku punya apa ya yang bisa aku berikan pada Yesus ya? Apa yang berharga yang bisa aku kasih kepada Yesus? Apa yang aku punya, apa yang berharga yang aku bisa berikan kepada Yesus? Itu harusnya yang selalu ada dalam kehidupan kita. Berkorban. Apa yang kau punya hari ini? Apa yang berharga hari ini? Perempuan ini memberi yang berharga bagi Tuhan. Memberi yang dia punya bagi Tuhan. Seberapa yang kau punya? Apa yang kau punya? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perempuan ini tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Perempuan ini mau memberi dengan kasih, dengan ketulusan, dengan cintanya kepada Tuhan. Ketika ada cinta, ketika ada kasih kepada Tuhan,
maka orang itu tidak akan pernah berhitung-hitung sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berkorban, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengingat supaya perbuatan perempuan ini diingat oleh semua orang percaya. Mengingat yang pertama tadi apa? Bahwa perempuan ini mau mengambil setiap kesempatan untuk melakukan kebaikan dalam melayani Tuhan. Kemudian yang kedua, perempuan ini mau melakukan kebaikan dengan kerendahan hati dan ketulusan hati. Dan yang ketiga, perempuan ini mau berkorban, memberi apa yang dia punya, memberi apa yang berharga di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjelang Jumat Agung ini, mari kita bersama-sama belajar dari perempuan ini. Ada sebuah kata bijak mengatakan, waktu dipenuhi dengan kesempatan. Dan seperti waktu, setiap kesempatan hanya datang satu kali. Saat ia berlalu, kita tak akan menemukannya lagi. Karenanya, ketika kau mempunyai kesempatan untuk berbuat suatu kebaikan, janganlah kau sia-siakan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus memperjelas kepada kami, menambah-nambahkan hikmat pengertian kepada kami, dan biarkanlah Tuhan kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu dengan ketulusan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkanlah kami bisa mengambil setiap kesempatan dan waktu demi waktu yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita akan pujian bertemu dalam kasih. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas kasih setia-Mu. Kami masih dapat berkumpul, beribadah walaupun di rumah kami masing-masing ya Bapa. Tapi kami tak percaya bahwa campur tangan Tuhan selalu ada di setiap pergumulan kami, menemani kami di setiap perjalanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami mau bersama-sama ya Bapa, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau sendengkan telingamu ya Bapa, untuk mendengar setiap hati yang saat ini sedang bergumul ya Bapa. Kau berkati ya Tuhan, keluarga di Gereja GPI Philadelphia Bogor ini ya Bapa. Kau berikan selalu rezeki ya Bapa, berkat melimpah, kesehatan ya Bapa. Yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan, yang sedang bekerja, yang sedang berusaha, berkuliah dan bersekolah ya Bapa. Kau cukupkan segala kebutuhan yang diperlukan ya Bapa. Kau berkati setiap rencana yang telah dibuat ya Bapa, agar nantinya ya Tuhan Yesus, nama-Mu akan dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa,
Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Bapa, yang mungkin saat ini sedang mengalami banyak sekali problematika ya Bapa, setiap permasalahan di bangsa ini ya Bapa. Kau berkati negara Indonesia ya Tuhan. Kau berkati kepala pemerintahan, mulai dari presiden hingga sampai jajaran-jajaran di bawahnya ya Bapa, agar mau satu hati ya Bapa, agar dapat bijak membuat peraturan ya Bapa di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami mau bawa juga ya Bapa negara Indonesia ya Bapa yang saat ini mengalami pandemi ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyiapkan waktu yang terbaik ya Bapa. Kau pulihkan Indonesia Tuhan seperti sebelumnya ya Bapa. Kau berkati juga anak-anak Tuhan ya Bapa yang duduk di pemerintahan Tuhan, agar mau bersatu hati membangun negara ini Tuhan, agar lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPI Philadelphia Bogor. Kau berkati keluarga Bapak Ibu Gembala Sidang ya Bapa. Kau berkati majelis, Kau berkati kaum Bapak, kaum Ibu, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu maupun Youth for Christ ya Bapa, agar mau sama-sama ya Bapa bersatu hati melayani Engkau ya Bapa di tempat ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan tulus ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang saat ini sedang dalam proses pemulihan, yang juga masih sakit ya Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Sulis ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibunda dari Ibu Yohana ya Bapa. Dan juga kami mau berdoa untuk Ibu Eliana, adik dari Tante Atit, maupun jemaat-jemaat yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu ya Bapak. Kami percaya saat ini Tuhan melakukan mukjizat atas mereka ya Bapa. Kau angkat segala sakit penyakit mereka Tuhan, mulai dari kepala hingga ujung kaki ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau pulihkan mereka Tuhan. Kau berkati setiap makanan minuman yang dikonsumsi ya Bapa. Kau berkati setiap dokter dan perawat yang menjaga dan merawat mereka ya Tuhan, agar mereka nanti dapat sembuh kembali Tuhan. Dan sekali lagi nama-Mu akan dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak lupa kami juga mau berdoa ya Bapa untuk jemaat kami yang saat ini sedang bertugas di bidang kesehatan, untuk Dokter Natasha dan juga Saudari Novita ya Bapa. Kau berkati mereka, Kau berikan mereka selalu kesehatan ya Bapa, agar dapat selalu kuat ya Bapa merawat setiap pasien-pasien di masa pandemi ini ya Bapa. Kau berkati mereka ya Bapa, agar ketika mereka pulang nanti ya Bapa dapat berkumpul bersama keluarganya ya Bapa dengan sehat tanpa kurang sesuatu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa untuk tim pelayanan Youth for Christ ya Bapa yang saat ini sedang melayani di ibadah online maupun offline. Ya Bapa, Kau berkati kami Youth for Christ ya Bapa. Kau berikan selalu kesatuan hati ya Bapa. Kau berikan selalu kekuatan dalam melayani Kau ya Bapa, untuk sungguh-sungguh menyenangkan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa untuk penerapan protokol kesehatan ya Bapa di gereja-gereja ya Bapa. Kau berkati Tuhan agar setiap jemaat mau disiplin ya Bapa, mengikuti setiap protokol kesehatan yang sudah dibuat ya Bapa, agar nantinya semua gereja, semua rumah-rumah ibadah dapat kembali dibuka ya Bapa, dan dapat bersama-sama menyenangkan Kau Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk Kota Bogor yang saat ini masih dalam zona merah ya Bapa. Ya Tuhan, Kau berkati ya Bapa Kota Bogor ya Tuhan, untuk wali kota ya Bapa. Kau berkati juga masyarakatnya Tuhan, agar mau bersama-sama disiplin ya Bapa, mematuhi protokol kesehatan ya Bapa. Kau berkati yang mungkin masyarakat masih sakit ya Bapa, sedang sakit, Kau berkati Tuhan. Kau pulihkan ya Bapa Kota Bogor ya Bapa, agar dapat kembali menjadi zona putih ya Bapa, dan kami dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Kami serahkan Kota Bogor ke dalam tangan-Mu ya Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga memohon ampun atas setiap dosa yang kami perbuat ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, seperti kami mengampuni yang bersalah, orang yang bersalah kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami ya Bapa, kami panjatkan melalui satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.
Kita sudah sampai di penghujung ibadah. Kita mau kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Kita merasakan bahwa janji Tuhan selalu seperti fajar di pagi hari. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Sama-sama kita nyatakan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Kami tak mampu ya Bapa, kami tak sanggup. Hanya Kau tempat jawaban kami Tuhan, tempat jawabanku. Amin. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Terima kasih Yesus. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, tak pernah terlambat bersinar. Terima kasih Yesus. Cinta-Mu ya Bapa, sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih, dan kami tahu Bapa, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.